Mungkin nggak suatu hari, nggak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Oh, bisa juga, bisa. Sudah siapkah Anda beralih ke sorghum? Pertanyaan ini sontak menghebohkan masyarakat Indonesia yang terbiasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari-hari. Sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang Afrika Timur. Bulir-bulir sorghum menyerupai padi dan jagung yang sejatinya telah lama dikenal petani namun terlupakan. Padahal, sorghum diklaim lebih unggul dalam hal nilai gizi. Pemerintah tengah gencar mengembangkan sorghum sebagai bahan pangan nasional. Kementerian Pertanian mulai mengembangkan 15.000 hektar tanaman sorghum dan akan diperluas menjadi 40.000 hektar pada 2023. Bila nasi seolah tak tergantikan lantaran kemudahan pengolahannya, bagaimana dengan sorghum? Dari sisi teknik pengolahan, ada challenge apa biasanya untuk mengolah? Kalau misalnya nasi goreng kita sudah tahu ya, udah biasa mungkin dengan beras dan segala macam. Kemudian terancam pun kalau membuat dengan sorghum ini apa challenge-nya? Kalau ini kan sorghum ini rasa dan teksturnya kalau boleh dibilang nggak ada rasa, Mas ya. Nggak ada rasa gitu kan, manis ya. Karena memang dia kandungan glukosanya juga bagus itu, rendah ya, gitu kan, dibandingkan dengan yang lain gitu. Pisang yang setidaknya dibutuhkan air 2 kali lebih banyak dibanding saat memasak beras putih biasa. Tekstur sorghum lebih kenyal dan perah, menyerupai kacang hijau bila bulirnya dipecah. Chef Rahmat mengajak saya mengolah sorghum menjadi terancam. Cukup, Chef? Belum ya? Belum ini ya? belum, dikit lagi. Masih ngos-ngosan. Terancam adalah makanan khas Jawa Tengah yang mirip dengan urap. Di dalamnya terdapat toge, kacang panjang, timun, daun kemangi, yang semuanya serba segar diaduk dengan kelapa parut berbumbu bawang putih, cabai, dan kencur. Selanjutnya, Chef Rahmat meramu sorghum menjadi nasi goreng. Artian untuk kalau mau menggunakan sorghum dalam masakan mau digoreng, mau direbus, mau di... nggak ada pantangan. Kita pengolahannya bisa dari appetizer, ya, terus sup juga bisa. Oh ya? Ya, bisa, sup bisa, terus main course itu bisa, terus dessert. Dessert. Bahkan kalau sambal pun juga bisa. Jadi ada sambal sorghum? Ya, ada, bisa. Jadi sebenarnya kalau orang nanti bilang bahwa, bisa sambil aja Chef ya? Ya, siap. Orang nanti bilang pada akhirnya ini akan menjadi superfood baru. Bisa banget berarti bisa, ya? Bisa. Biar terlihat ya. Teknik memasak nasi goreng sorghum tak berbeda dengan nasi goreng biasa. Tidak terlalu sulit pula untuk memastikan sorghum bercampur rata dengan bumbu nasi goreng. Sebab sorghum tidak berubah warna bila ditumis di dalam wajan panas. Seperti goreng ini, nggak makan kalau nggak makan nasi, oh, gitu iya, kan? Benar, iya. Selama ini udah ada mindset itu ya, orang Indonesia. Orang Indonesia gitulah. Mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Oh, bisa juga, bisa. Meski sorghum bisa diolah menjadi beragam hidangan, kendala mendapatkan sorghum di pasaran relatif masih tergolong sulit. Ya, sekarang sih sebenarnya nggak usah khawatir karena di daerah Jawa Timur itu ada. Sudah banyak ya? Iya, sudah bisa dibudidayakan di sana. Bahkan bisa diolah. Pernah kita dikasih sampel itu, ya tepung, gula, bahkan madu sama kecap sorghum. Tepung, gula, madu, kecap dari sorghum semuanya. Dari sorghum, iya, dari sorghum semua. Sorghum, oke. Dokter spesialis gizi klinik Mulyana Daya mengatakan, sorghum sebagai sumber nutrisi yang mengandung polifenol atau antioksidan lebih tinggi, bahkan bila dibandingkan dengan buah-buahan jenis beri. Sorghum ini juga ternyata dalam 100 gram itu lebih mengenyangkan dibandingkan beras. Kenapa? Karena yang menonjol adalah proteinnya juga lebih tinggi. Dalam 100 gram beras itu proteinnya sekitar 8 gram. Kalau sorghum bisa 11 gram. Gitu. Dan yang menarik itu seratnya. Seratnya tinggi banget. Kalau di 100 gram beras itu seratnya sekitar 1-2 gram. Di sorghum bisa 6 gram.
Usai memasak nasi goreng sorghum, Chef Rahmat melengkapi santap siang saya dengan dessert atau pencuci mulut yang juga berbahan tepung sorghum, yakni bolu gulung sorghum. Melihat bahwa begitu tadi proses pun kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya. Iya, nggak terlalu sulit. Jadi prospek kedepannya ini untuk bisa seperti yang digadang-gadangkan akan menjadi superfood itu secara personal Chef melihatnya seperti apa? Untuk sorghum sendiri ini sih menurut saya sih punya nilai jual yang sangat tinggi ya. Kesempatan untuk bersaing dengan mungkin ya boleh dibilang kayak gandum, saya rasa nggak akan takut lah ya untuk sorghum sendiri ini. Bahkan kalau diolah dengan benar, dengan tingkat kreasi yang lebih banyak, ya pasti akan mengungguli. Tidak seperti nasi putih atau nasi merah yang sedikit manis, rasa sorghum cenderung lebih netral. Kalau saya pribadi melihat ini ada kesamaan mungkin cita rasa sedikit dengan beras merah ya. Dengan beras merah. Kalau ini sih mungkin agak sedikit kenyal ya dibandingkan dengan beras merah. Kalau beras merah masih ada sedikit manis-manisnya. Kalau ini tidak. Benar. Jadi yang kekuatan untuk bisa mengolah ini adalah bagaimana bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan yang lain ya Chef ya, supaya sorghum yang bisa dibilang mimim rasa ini dikuatin dengan sei sapinya. Sei sapi. Acarnya. Ada acar dan ya. bumbu-bumbunya ya. Butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan cita rasa kuat. Karakter rasa netral pada sorghum justru mempermudah tanaman ini masuk ke segala jenis hidangan, asalkan diolah dengan cara yang tepat. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.